Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya selaku guru mata pelajaran PPKN. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 12 MM, 12 TKP dan 12 AK? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita memasuki materi bab 2, materi tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Dalam pertemuan pertama ini tentu banyak hal yang akan kita bahas. Namun sebelumnya saya ingin mengevaluasi sedikit tentang penugasan pada bab 1 kemarin. Sampai akhir Agustus atau sampai dengan tanggal 31 Agustus ini tidak semuanya menyerahkan tugas. Tidak semuanya menyerahkan tugas latihan ya. Yang pertama perlu diingatkan bahwa tugas ini dikumpulkan dalam bentuk kertas lembar ya, atau 2 lembar lah seperti ini ya. Maksudnya seperti itu, selembar itu maksudnya kayak gini. Dan bukan dalam bentuk buku tulis, bukan di buku tulis. Buku tulis itu ada catatan kalian, catatan materi. Bukan untuk penyerahan tugas. Nanti kamu bacanya gimana, nyatetnya gimana. Kalau sekarang materi nih bukunya ada di saya, menulisnya gimana. Nah itu ya, buku-buku yang ada di saya silakan diambil. Ada beberapa buku ya, lebih dari 10 buku lah dari semua kelas. Silakan diambil lagi. Kalau kertasnya kan nggak usah dikembalikan lah. Nah ini buku-bukunya dikembalikan buat kalian belajar lagi. Nah itu mengingatkan. Kemudian dari semua kelas, ada satu kelas yang sampai tanggal 31 Agustus belum mengumpulkan, yaitu kelas 12 TKP 1. Saya ulangi lagi, sampai tanggal 31 Agustus, ada satu kelas yang belum mengumpulkan satu orang pun, yaitu kelas 12 TKP 1. Ya, 12 TKP 1. Sedangkan kelas yang full 100% mengumpulkan tugas seluruh siswanya di dalam kelas tersebut, yaitu kelas 12 TKP 5 100%. Terima kasih kepada kelas 12 TKP 5. Sedangkan yang lain ada saja yang belum ya. Dari semua kelas ada saja yang belum nih. Ada kelas 12 MM1 masih ada 3 orang lagi, 4 orang lagi. MM1 4 orang lagi. Kemudian MM2 banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang lagi. MM3 4 orang lagi. MM4 1, 2, 3 orang lagi. MM5 1, 2, 3, 4 orang lagi. TKP 1 ya, tadi tidak mengumpulkan satu orang pun. Tidak mengumpulkan satu orang pun, tetapi hanya satu orang yang menyampaikan jawaban, itu pun hanya lewat HP atau di foto. Nah, tugas berikutnya tidak boleh lagi di foto. Ya. Jadi saya menganggap belum ada yang mengumpulkan. TKP 2 yang belum mengumpulkan itu ada 6 orang lagi. TKP 3 yang belum mengumpulkan ada 3 orang lagi. TKP 4 yang belum mengumpulkan ada 6 orang lagi. TKP 5 100%. AK1 ada 3 orang lagi, dan AK2 ada 2 orang lagi. Nah itu ya. Nah jadi tolong diselesaikan tugas-tugasnya. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi bab 2. Materi bab 2. Materi bab 2 ini tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3 subbab nanti yang akan kita bahas mengenai hakikat perlindungan hukum, peran lembaga penegak hukum, dan praktek perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran pada bab 2 ini antara lain peserta dapat melakukan diskusi dan peserta didik dapat memberikan contoh-contoh tentang kasus perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian peserta didik mampu melakukan evaluasi praktek perlindungan hukum dan membuat kelompok. Ini bagi yang luring, karena kita daring agak sulit juga nih ya. Baik. Bagaimana tentang perlindungan hukum ini? Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum ini ada perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pentingnya seperti apa? Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum.
Karena kita berharap tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Ya, kalau tidak ada perlindungan hukum seperti apa? Nanti negara menjadi kacau, masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak akan terarah. Itu karena tidak ada perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Adalah upaya untuk melindungi ini, memberikan rasa aman ya kepada saksi, korban, dan sebagainya. Nah, dalam Undang-Undang 22 Tahun 2002 juga kita lihat di sini. Ini upaya untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban, saksi, bahkan pelaku loh, dari ancaman gangguan, teror, dan sebagainya gitu. Jadi dilindungi korban, saksi, korban aja harus dilindungi karena memang harus diproses secara hukum. Kalau tidak dilindungi maka yang terjadi adalah main hakim sendiri gitu. Ada satu film Cina itu The Bodyguard from China. Ini si bodyguard itu melindungi saksi, hanya melindungi saksi sampai dikirim sebuah seorang yang luar biasa, kemudian diberikan upaya perlindungan kepada korban, sehingga korban tidak merasa terancam seperti itu ya. Jadi upaya seperti itu. Secara umum kita lihat perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak, berikan bantuan rasa aman kepada saksi itu ya, korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagian bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan, dan sebagainya. Perlindungan hukum dapat berbentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan ada yang bersifat represif. Tadi perlindungan hukum itu saya sampaikan tidak hanya diberikan kepada saksi, tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Kok bisa seperti itu? Tadi prinsipnya, jangan sampai pelaku kejahatan diberikan hukuman dalam bentuk main hakim sendiri, hukuman masyarakat yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kayak gitu, tidak sesuai dengan nilai dan norma. Ada aturannya. Ketika dia melakukan pembunuhan tidak berencana, hukumannya seperti apa? Ketika dia memberikan hukuman berencana, hukumannya seperti apa? Itu kan ada tahapan-tahapannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Jadi pelaku aja harus dilindungi. Nanti perlindungannya seperti apa? Banyak. Perlindungan hukum dalam kepada saksi, kepada korban, kepada kebendaan, ya. Sekarang kita lihat perlindungan hukum secara preventif, ini dibagi dua, secara preventif dan secara represif. Secara preventif merupakan perlindungan ya, perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sebelum terjadinya pelanggaran, perlindungan hukum preventif. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan atau melakukan suatu kewajiban. Bentuknya apa? Sudah disiapkan dulu aturan. Ya, peraturan-peraturannya dibuat, undang-undangnya dibuat. Undang-undangnya dibuat sehingga tidak sampai terjadi suatu tindak kejahatan. Ini upaya preventif. Preventif itu artinya artinya pencegahan. Upaya pencegahan, mencegah jangan sampai terjadinya tindak pidana, tindak kejahatan sebelum terjadi. Ya, memberikan kalau misalnya kita seperti lalu lintas, disampaikan dulu sosialisasi bahwa ketika melakukan perjalanan harus menggunakan helm dan sebagainya itu. Begitu juga terkait dengan narkoba, dilakukan penyuluhan dulu. Ini loh bahayanya narkoba.
Nah, ini loh sanksinya, ini loh akibatnya. Disampaikan penyuluhan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Yang kedua, perlindungan hukum secara represif. Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran atau telah terjadi suatu tindak pidana tertentu, gitu. Perlindungan hukum secara represif. Ini berupa sanksi. Kok sanksi itu perlindungan? Ya, kalau tidak bahaya. Contoh, maling motor. Maling motor ketika dia ditangkap oleh warga, dilepas begitu saja oleh polisi, bisa-bisa dibakar kan? Iya, bisa-bisa dibakar. Itulah hukum yang berlaku di masyarakat, gitu. Karena tidak didukung oleh nilai dan norma. Tetapi oleh aparat penegak hukum, ya, oleh aparat penegak hukum, orang ini dilindungi. Dalam bentuk apa? Diambil oleh polisi, kemudian oleh polisi diperiksa, dilakukan proses penyelidikan di TKP, proses penyidikan, ya, kepada terduga. Kemudian setelah selesai dilakukan proses penuntutan oleh kejaksaan, kemudian dilanjutkan proses peradilan di pengadilan oleh hakim. Jadi tidak diserahkan begitu saja ke masyarakat, bisa-bisa mati dibakar. Nah, tadi upaya-upaya hukum ini adalah upaya-upaya perlindungan. Jelas ya? Ini dalam bentuk upaya perlindungan. Itu upaya hukum represif. Apalagi tadi pidana penjara, hukuman tambahan, hukuman denda, itu bagian dari upaya-upaya perlindungan hukum yang bersifat represif. Represif ini apabila sudah terjadi tindak pidananya atau suatu perkaranya. Jelas? Seperti itu, ya. Dasar perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang ada di Indonesia, kita ketahui, ini dasar-dasarnya secara umum. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita lihat dari dari alinea 1, 2, 3, 4, ini isinya antara lain mengatur tentang perlindungan hukum. Contoh di ayat 1, di alinea 1. Ini mengatur tentang perlindungan hukum dalam hal hak asasi manusia, kemerdekaan. Ya kan? Kebebasan. Betul, ini perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, ini di alinea pertama sudah diatur tentang hak asasi manusia. Yang kedua, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, 27 ayat 1 perlindungan tentang hukum dan pemerintahan. Warga negara dilindungi di sana. Mendapat perlakuan hukum yang sederajat. Mendapat perlakuan hukum yang adil. Gitu. Dan pemerintahan, artinya ketika orang ingin menjadi pegawai negeri kah, ikut terlibat dalam pemerintahan, ya tidak ada larangan. Pasal 27 ayat 2 tentang kesejahteraan. Setiap warga negara berhak hidup layak. Dijamin di sana, dilindungi oleh hukum. Pasal 28, warga negara berhak mengeluarkan pendapat, dilindungi oleh hukum. Oleh negara dilindungi. Bebas mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Pasal 29 ayat 2, warga negara bebas untuk memeluk agama, dilindungi, ya. Pasal 30 tentang bela negara, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Pasal 31, setiap warga negara mendapat perlindungan tentang pendidikan. Pasal 32 mendapat perlindungan tentang budaya. Pasal 33 perlindungan tentang perekonomian, dan pasal 34 perlindungan tentang, betul, ini anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, ya. Anak-anak sekalian, gambaran seperti itu sampai dengan dasar perlindungan hukum. Pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita sampai dasar perlindungan hukum sehingga satu lagi. Ini contoh perlindungannya, tadi perlindungan warga negara, ya. Perlindungan warga negara berhak mendapat perlindungan sesuai dengan pasal-pasal tadi. Perlindungan hukum terhadap pihak yang berperkara, korban, saksi, itu harus dilindungi. Perlindungan hukum terhadap pihak tertuduh dan pelaku kejahatan tadi, ya, pelaku kejahatan juga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan hukum terhadap saksi,
Ya, pasti saksi harus dilindungi. Kalau tidak bahaya, perkara nggak jalan tuh. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dan terakhir perlindungan hukum terhadap kebendaan. Ya, ketika masyarakat, di dalam masyarakat itu tidak semata-mata orang harta bendanya boleh diambil oleh orang lain, boleh diambil oleh negara begitu saja. Tidak, karena memang ada hak kepemilikan. Ya, itu contoh perlindungan hukum. Saya pikir kita sampai sini dulu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan nanti kita ketemu lagi dalam materi masih di bab 2 di pertemuan keduanya. Jadi bab 2 ini kita bagi 4 juga, dan bagian terakhirnya nanti akan ada latihan. Ingat, latihan tetap dikerjakan. Saya tunggu kalau ada tugas-tugas yang belum. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.